Kristus dalam tempat kudusnya oleh Ellen G. White. Pendahuluan. Tulisan tentang apa yang harus diselesaikan melalui kemunculan gereja Advent hari ke-7 sebelum kedatangan Tuhan, Ellen G. White pada tahun 1883 mengatakan, pikiran orang-orang percaya harus diarahkan kepada tempat kudus surgawi, di mana Kristus telah masuk untuk membuat pendamaian bagi umatnya. Selected Messages 167. Dalam sebuah krisis pada tahun 1906, ketika ajaran-ajaran dasar dari umat Advent hari ke-7 terancam, ia menulis, pemahaman yang benar tentang pelayanan di dalam tempat kudus surgawi adalah dasar dari iman kita. Evangelism 221. Akhir dari 2300 hari. Di antara nubuatan-nubuatan yang menjadi dasar kebangkitan Advent tahun 1830-an dan awal 1840-an adalah nubuatan Daniel 8 ayat 14. Sampai 2300 hari, maka tempat kudus akan dibersihkan. Ellen White yang melalui pengalaman itu menjelaskan mengenai penerapan nubuatan ini. Sama dengan dunia Kristen lainnya, para pengikut Advent kemudian berpendapat bahwa bumi atau sebagian dari bumi adalah tempat kudus itu. Mereka memahami bahwa pembersihan tempat kudus adalah pemurnian bumi dengan api pada hari besar yang terakhir itu, dan bahwa ini akan terjadi pada kedatangan kedua. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa Kristus akan kembali ke bumi pada tahun 1844. The Great Controversy 409. Peristiwa nubuatan ini berakhir pada 22 Oktober 1844. Kekecewaan bagi mereka yang berharap bertemu dengan Tuhan mereka pada hari itu adalah luar biasa. Hiram Edson, seorang pelajar Alkitab yang tekun di negara bagian New York, menggambarkan apa yang terjadi di antara kelompok orang-orang percaya di mana dia merupakan bagian di dalamnya. Pengharapan kami bertambah tinggi, dan karena itu kami menantikan Tuhan yang akan datang itu sampai jam berdentang 12 pada tengah malam. Kemudian hari itu berlalu dan kekecewaan kami telah menjadi sebuah kepastian. Pengharapan dan penantian kami yang paling indah dihancurkan dan tangisan melanda kami seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tampaknya kehilangan semua sahabat duniawi tidak ada bandingannya. Kami menangis dan menangis sampai fajar menyingsing. Saya merenung di dalam hati saya, mengatakan, pengalaman saya menantikan kedatangan yang kedua telah menjadi pengalaman yang paling bersinar dari semua pengalaman kekristenan saya. Apakah Alkitab terbukti gagal? Apakah tidak ada Tuhan? Tidak ada surga? Tidak ada kota emas? Tidak ada Firdaus? Apakah ini semua hanyalah dongeng yang dirancang dengan licik? Apakah tidak ada yang nyata bagi pengharapan dan penantian terindah kami? Saya mulai merasa bahwa mungkin saja ada terang dan bantuan bagi kami dalam kesusahan kami. Saya katakan kepada beberapa saudara, mari kita pergi ke lumbung. Kami memasuki lumbung, menutup pintu, dan sujud di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh karena kami merasakan kebutuhan kami. Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kesaksian Roh diberikan bahwa doa-doa kami diterima dan terang itu harus diberikan. Kekecewaan kami dijelaskan, dibuat jelas dan memuaskan. Setelah sarapan,
saya berkata kepada salah satu saudara, "Mari kita pergi dan melihat dan menguatkan beberapa saudara kita." Kami mulai, dan ketika melewati sebuah ladang besar, saya berhenti di tengah-tengah ladang itu. Surga tampak terbuka dalam pandangan saya, dan saya melihat dengan nyata dan jelas bahwa bukannya imam besar kita yang keluar dari tempat Maha Kudus di tempat kudus surgawi menuju ke bumi ini pada hari ke-10 bulan yang ke-7 pada akhir dari 2300 hari, tetapi dia untuk pertama kalinya masuk pada hari itu ke dalam bilik kedua dari tempat kudus itu, dan bahwa dia memiliki sebuah pekerjaan untuk dilakukan di tempat yang maha kudus itu sebelum datang ke bumi, bahwa dia datang ke pernikahan, atau dengan kata lain, kepada yang lanjut usianya, untuk menerima kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan, dan bahwa kita harus menunggu kedatangannya kembali dari pernikahan itu. Dan pikiran saya diarahkan kepada Wahyu pasal 10, di mana saya bisa melihat penglihatan itu telah berbicara dan tidak berdusta. Unpublished manuscript published in part in the Review and Herald, June 23, 1921. Terjadilah penyelidikan yang cermat terhadap tulisan kitab suci yang berkenaan dengan pembahasan ini, khususnya dalam bahasa Ibrani, oleh Hiram Edson dan dua rekannya, Dr. F.B. Hahn, seorang dokter, dan O.R.L. Crozier, seorang guru. Hasil dari penyelidikan bersama ini ditulis oleh Crozier dan diterbitkan pertama di The Day Dawn, sebuah majalah edisi terbatas, dan kemudian dalam bentuk yang ditulis ulang dan lebih lengkap dalam edisi khusus Day Star pada 7 Februari 1846. Inilah jurnal Advent yang lebih banyak dibaca, diterbitkan di Cincinnati, Ohio. Melalui media ini, pembahasan tersebut sampai kepada sejumlah orang percaya Advent yang kecewa itu. Penjelasan yang agak panjang didukung baik oleh Alkitab, membawa pengharapan dan keberanian ke dalam hati mereka karena jelas menunjukkan bahwa tempat kudus yang harus dibersihkan pada akhir 2300 hari adalah yang di surga dan bukan yang ada di bumi seperti yang mereka percayai sebelumnya. Ellen G. White dalam sebuah pernyataan yang tertulis pada 21 April 1847 menyatakan dukungannya atas artikel Crozier perihal tempat kudus itu. Tuhan menunjukkan kepada saya dalam penglihatan lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa saudara Crozier memiliki terang yang benar tentang pembersihan tempat kudus dan lain-lain, dan adalah kehendaknya agar saudara Crozier menuliskan penglihatan yang dia berikan kepada kita di edisi ekstra majalah Day Star 7 Februari 1846. Saya merasa diberi wewenang oleh Tuhan sepenuhnya untuk merekomendasikan majalah ekstra kepada setiap orang-orang kudus. A Word to the Little Flock 12. Kemudian Ellen G. White menulis tentang perkembangan yang cepat akan pemahaman pengajaran yang terjadi setelah hari kekecewaan itu. Berlalunya waktu pada tahun 1844 merupakan sebuah periode peristiwa yang besar, membuka mata kami terhadap pembersihan tempat kudus yang terjadi di surga, yang memiliki hubungan yang jelas dengan umat Tuhan di bumi. Manuskrip 13 1889 diterbitkan dalam Counsels to Writers and Editors halaman 30.
suatu kebenaran yang dibuktikan oleh saksi Roh Kudus. Penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Ellen White ketika tidak sedang memberikan pelajaran Alkitab membenarkan bahwa tahap penting dari pelayanan Kristus di Bait Suci Surgawi dimulai pada tanggal 22 Oktober 1844. Secara berangsur-angsur dalam dan lebarnya pembahasan tersebut dibukakan di hadapan umat-umat percaya Advent. Melihat kembali pengalaman pada tahun-tahun berikutnya, dia mengingatkan kembali akan pembelajaran mereka dan bukti nyata dari bimbingan tangan Tuhan. Banyak dari hari umat-umat kami yang tidak menyadari betapa teguhnya dasar iman kami. Suami saya, James White, Penatua Joseph Bates, Pendeta Pierce, Penatua Hiram Edson, dan yang lainnya yang tekun, berbudi mulia, dan setia ada di antara mereka yang setelah berlalunya tahun 1844 mencari kebenaran itu seperti mencari harta yang terpendam. Saya bertemu dengan mereka dan kami belajar dan berdoa dengan sungguh. Seringkali kami tetap bersama sampai larut malam dan terkadang sepanjang malam berdoa untuk terang dan mempelajari firman. Berkali-kali saudara-saudara ini berkumpul untuk mempelajari Alkitab, agar mereka dapat mengetahui maknanya dan dipersiapkan untuk mengajarkannya dengan kuasa. Ketika mereka sampai pada bagian dalam pembelajaran mereka di mana mereka berkata, "Kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi," Roh Tuhan datang ke atas saya. Saya dibawa ke dalam penglihatan dan paparan yang jelas tentang bagian-bagian yang telah kami pelajari diberikan kepada saya, dengan petunjuk tentang bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif. Demikianlah terang diberikan yang membantu kami memahami kitab suci yang berhubungan dengan Kristus, misinya, dan pekerjaan keimamatannya. Sebuah garis kebenaran membentang dari saat itu hingga saat ketika kami akan memasuki kota Tuhan, dipaparkan dengan jelas kepada saya, dan saya memberikan kepada orang lain petunjuk yang Tuhan telah berikan kepada saya itu. Selama ini, saya tidak dapat memahami pemikiran dari saudara-saudara itu. Pikiran saya seolah-olah terkunci, dan saya tidak dapat memahami arti dari kitab suci yang sedang kami pelajari. Inilah salah satu kesedihan terbesar dalam hidup saya. Saya berada dalam kondisi pikiran seperti ini hingga semua pokok iman kami yang terpenting diperjelas di dalam pikiran kami selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang lain tahu bahwa bila tidak dalam penglihatan, saya tidak dapat memahami hal-hal ini, dan mereka menerima wahyu yang diberikan itu seperti terang yang langsung dari surga. Selected Messages 1, 206-207. Kenyataan bahwa Kristus telah memasuki bilik yang maha suci di tempat kudus surgawi untuk memulai pelayanan terakhirnya demi kepentingan kita yang dilambangkan dalam upacara tempat kudus yang dilakukan oleh Israel kuno telah memberi kesungguhan hati kepada para pelopor Advent. Kebenaran itu begitu jelas, begitu agung, begitu penting, sehingga sulit untuk merasakan bahwa pada mereka ada tanggung jawab untuk menyampaikan terang ini kepada orang lain. Ellen White menulis tentang kepastian keadaan mereka. Kita harus diteguhkan di dalam iman, dalam terang kebenaran yang diberikan kepada kita pada pengalaman kita yang mula-mula. Pada saat itu, kesalahan demi kesalahan terus menekan kami. Para pendeta
dan doktor membawa pengajaran yang baru. Kami menyelidiki Alkitab dengan banyak doa, dan Roh Kudus membawa kebenaran itu ke dalam pikiran kami. Terkadang sepanjang malam kami khususkan untuk menyelidiki kitab suci dan dengan sungguh meminta bimbingan dari Tuhan. Kelompok-kelompok pria dan wanita yang berbakti berkumpul untuk tujuan ini. Kuasa Tuhan datang kepada saya dan saya dimampukan untuk menjelaskan apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan. Ketika pokok iman kami telah dibangun, kaki kami diletakkan di atas landasan yang kuat. Kami menerima kebenaran satu demi satu di bawah tuntunan Roh Kudus. Saya dibawa dalam penglihatan dan penjelasan diberikan kepada saya. Saya diberi gambaran akan benda-benda surgawi dan tempat kudus itu, agar kami berada di tempat di mana terang bersinar pada kami dalam terang yang jelas dan nyata. Saya tahu bahwa persoalan tempat kudus berhubungan dengan kebajikan dan kebenaran, sama seperti yang telah kita mengerti selama bertahun-tahun. Gospel Workers 302-303. Para pelopor pergerakan ini melihat kebenaran tempat kudus sebagai dasar bagi seluruh struktur doktrin Advent hari ke-7. James White pada tahun 1850 mencetak ulang bagian-bagian penting dari presentasi pertama tentang pembahasan ini yang dibawakan oleh O.R.L. Crosier dan berkomentar, pembahasan tempat kudus harus dibahas dengan teliti, karena disitulah terletak dasar iman dan pengharapan kita. The Advent Review, edisi kombinasi khusus. Tempat kudus dan Sabat. Ketika sedang memasang gambaran tempat kudus surgawi, kebenaran Sabat dipertegas dalam penglihatan yang diberikan kepada Ellen White pada tanggal 3 April 1847 di rumah Howland di Topsham, Maine. Mengenai hal ini, dia menulis, "Kami merasakan suatu semangat doa yang tidak biasa, dan ketika kami berdoa, Roh Kudus turun ke atas kami. Kami sangat bahagia. Segera saya hilang dari hal-hal duniawi dan dibungkus dalam penglihatan akan kemuliaan Tuhan. Saya melihat seorang malaikat terbang dengan cepat kepada saya. Dengan cepat dia membawa saya dari bumi ini ke kota kudus. Di kota itu, saya melihat sebuah bait suci yang saya masuki. Saya melewati sebuah pintu sebelum saya sampai ke tabir yang pertama. Tabir itu diangkat dan saya masuk ke bilik yang suci. Di sini saya melihat mezbah kemenyan, kandil dengan 7 lampu, dan meja yang di atasnya ada roti sajian. Setelah melihat kemuliaan dari bilik yang suci, Yesus mengangkat tabir kedua dan saya masuk ke dalam bilik yang maha suci. Di bilik yang maha suci, saya melihat sebuah tabut. Di bagian atas dan sisi-sisinya terbuat dari emas murni. Pada masing-masing ujung tabut ada kerub yang indah dengan sayap-sayapnya membentang di atas tabut. Wajah mereka menghadap satu sama lain, dan mereka melihat ke bawah. Di antara para malaikat itu ada sebuah pedupaan emas. Di atas tabut itu, di tempat para malaikat itu berdiri, ada kemuliaan yang luar biasa yang tampak seperti sebuah takhta tempat Tuhan berdiam. Yesus berdiri di dekat tabut, dan ketika doa orang-orang kudus datang kepadanya, kemenyan dalam pedupaan itu akan berasap, dan dia akan mempersembahkan doa-doa mereka dengan asap kemenyan kepada Bapanya. Di dalam tabut itu ada buli-buli emas berisi mana,
tongkat Harun yang bertunas, dan loh batu yang dilipat menjadi satu seperti sebuah buku. Yesus membukakannya, dan saya melihat 10 perintah tertulis di atasnya dengan jari Tuhan. Pada loh yang satu ada 4 perintah, dan pada loh yang lainnya ada 6 perintah lainnya. 4 perintah yang ada pada loh yang pertama bersinar lebih terang daripada 6 perintah lainnya. Tetapi perintah yang keempat, perintah Sabat, bersinar melebihi mereka semua, karena hari Sabat diasingkan untuk dipelihara, untuk menghormati nama Tuhan yang kudus. Hari Sabat yang kudus tampak mulia, lingkaran kemuliaan ada di sekelilingnya. Saya melihat bahwa perintah Sabat tidak dipakukan di kayu salib. Bila memang demikian, maka 9 perintah lainnya juga dipakukan, dan kita bebas untuk melanggar semuanya dan juga melanggar yang keempat. Saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah merubah Sabat, karena Dia tidak pernah berubah. Early Writings 32 dan 33. Kebenaran tempat kudus diserang. Ketika ada orang-orang yang dengan jelas melihat tuntutan Taurat Tuhan yang mengikat itu dan mulai memelihara Sabat hari ke-7 sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Tuhan, mereka menghadapi pertentangan yang kuat. Mengenai hal ini dan alasannya, Ellen White menjelaskan, banyak dan sungguh-sungguhlah upaya yang dilakukan untuk menggulingkan iman mereka. Tak seorang pun yang gagal untuk melihat bahwa jika tempat kudus di bumi adalah gambaran atau pola surgawi, hukum yang disimpan dalam tabut di bumi adalah salinan yang tepat dari hukum yang ada di dalam tabut di surga, dan bahwa menerima kebenaran mengenai tempat kudus surgawi berarti mengakui tuntutan hukum Tuhan dan kewajiban Sabat perintah yang keempat. Inilah rahasia dari pertentangan pahit dan keras terhadap penjelasan kitab suci yang mengungkapkan pelayanan Kristus di tempat kudus surgawi. The Great Controversy 435. Tidak mengherankan bahwa mereka yang pada tahun-tahun berikutnya membelot dari gereja Masih Advent hari ke-7 harus menjadikan kebenaran tempat kudus sebagai titik perlawanan. Demikian pula dengan Penatua Snow dan Brinkerhoff, petugas konferensi dari Iowa, yang mengundurkan diri pada pertengahan tahun 1860-an, dan dengan D.M. Kenwright, seorang pendeta berpengaruh yang meninggalkan gereja Masehi Advent hari ke-7 pada tahun 1887 untuk menjadi musuh dan kritikus yang sengit. Juga tidak aneh bahwa pada pergantian abad, paham panteisme yang dianut dan dianjurkan oleh pekerja medis dan pendeta menyerang langsung pada ajaran yang sangat penting ini. Dalam keadaan inilah Ellen White menulis kata-kata amaran pada tanggal 20 November 1905. Kepada para misionaris medis dan pendeta yang telah minum dalam kecanggihan ilmiah dan dongeng yang menyihir terhadap mana engkau telah diamarkan, saya mengatakan, jiwamu berada dalam bahaya. Dunia harus tahu di mana engkau berdiri dan di mana orang-orang Masehi Advent hari ke-7 berdiri. Tuhan memanggil semua yang telah menerima tipuan yang menghancurkan jiwa ini agar tidak lagi berhenti di antara dua pendapat. Jika Tuhan itulah Tuhan, ikutilah Dia. Iblis dengan semua rombongannya ada di medan perang. Para prajurit Kristus sekarang harus berkumpul di sekitar panji Immanuel yang berlumuran darah itu. Dalam nama Tuhan, tinggalkanlah panji hitam pangeran kegelapan itu dan ambillah posisimu bersama dengan pangeran surga.
Ia yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Baca Alkitab-mu dari tempat yang lebih tinggi, di bawah petunjuk yang diberikan Tuhan kepada saya bawakan hal-hal ini di hadapanmu. Saatnya sudah dekat, dan ketika kekuatan tipu daya dari agen-agen iblis akan benar-benar terjadi, di satu sisi adalah Kristus yang kepadanya telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Di sisi lain adalah iblis yang terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk memikat, untuk menipu dengan tipuan-tipuan keagamaan yang kuat, untuk menyingkirkan Tuhan dari tempat yang seharusnya dia tempati di dalam pikiran manusia. Iblis berusaha terus-menerus untuk mendatangkan anggapan-anggapan aneh sehubungan dengan tempat kudus, merendahkan gambaran Tuhan yang luar biasa dan pelayanan Kristus bagi keselamatan kita menjadi sesuatu yang serasi dengan pikiran kedagingan. Dia, yaitu iblis, menyingkirkan kuasa pimpinannya, yaitu pelayanan Kristus di tempat kudus, dari hati orang-orang percaya, dan menggantikan tempatnya dengan teori-teori yang fantastik untuk membatalkan kebenaran tentang pendamaian dan menghancurkan keyakinan kita dalam ajaran yang telah kita anggap kudus sejak pekabaran malaikat ketiga diberikan pertama kali. Dengan demikian, dia akan merampok keyakinan kita di dalam pekabaran itu yang telah membuat kita menjadi orang yang terpisah dan telah memberikan karakter dan kekuatan untuk pekerjaan kita. Special Testimonies Seri B, nomor 7, halaman 16 dan 17. Ketika dalam kemelut paham panteisme inilah Ellen White menghadiri sesi General Conference pada tahun 1905, menyatakan dalam kata-kata yang penting bagi kita hari ini. Di masa depan, segala jenis penipuan akan muncul, dan kami menginginkan landasan yang kokoh untuk kaki kami. Kami menginginkan pilar yang kokoh untuk bangunan ini. Tak satu peniti pun yang akan disingkirkan dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Musuh akan membawa teori-teori salah, seperti ajaran bahwa tidak ada tempat kudus. Inilah salah satu pokok di mana akan ada yang meninggalkan iman. Di manakah kita akan menemukan keselamatan kecuali di dalam kebenaran Tuhan yang telah diberikan selama 50 tahun terakhir ini? Counsels to Writers and Editors, halaman 53. Paham panteisme yang diajarkan dengan jelas oleh beberapa orang, Ellen White menyatakan, paham itu akan menyingkirkan Tuhan. Special Testimonies Series B, nomor 7, halaman 16. Dan kebenaran tentang tempat kudus menjadi tidak berlaku lagi. Pada waktu yang hampir bersamaan, salah satu pelayan yang akan kami sebut sebagai Penatua G mendukung paham bahwa ketika Kristus kembali ke surga setelah pelayanannya di bumi, dia pergi ke hadirat Tuhan, dan tempat di mana Tuhan berada pastilah bilik yang maha suci. Oleh karena itu, pada 22 Oktober 1844, tidak seorang pun yang masuk ke bilik yang maha suci di tempat kudus surgawi seperti yang telah kita percayai dan ajarkan. Kedua konsep ini tertuju pada pengajaran tempat kudus yang kami yakini. Beberapa kali kami menuntun Ellen White untuk merujuk pada kebenaran dan keutuhan dari pokok iman ini. Pada tahun 1904 dia menulis, mereka, anak-anak Tuhan, tidak akan dengan kata-kata dan tindakan mereka menuntun siapapun untuk meragukan kepribadian Tuhan yang istimewa atau tempat kudus dan pelayanannya. Kita semua perlu menyimpan pelajaran tentang tempat kudus ini
di dalam pikiran. Tuhan melarang supaya jangan ada bunyi kata-kata yang berasal dari bibir manusia yang akan mengurangi keyakinan umat-umat kita dalam kebenaran bahwa ada tempat kudus di surga dan bahwa sebuah contoh tempat kudus ini pernah dibangun di atas bumi ini. Tuhan menghendaki umat-Nya mengenal teladan ini, menyimpan tempat kudus surgawi selamanya dalam pikiran mereka, di mana Tuhan adalah segalanya dan ada di dalam semua. Kita harus menjaga pikiran kita tetap terjaga dengan doa dan belajar firman Tuhan agar kita dapat memahami kebenaran-kebenaran ini. E. J. White, Letter 233, 1904. Pendapat yang hanya ditopang oleh ayat yang disalahgunakan. Menulis, khususnya karya Penatua G yang meruntuhkan keyakinan terhadap kebenaran tempat kudus pada tahun 1905, Ellen White menunjukkan penggunaan yang salah dari bukti Alkitab dan pemahaman kami tentang kebenaran tempat kudus. Inilah yang dia katakan. Saya telah memohon kekuatan dan kebijaksanaan kepada Tuhan untuk menyalin tulisan-tulisan para saksi yang telah dikuatkan dalam iman dan dalam sejarah mula-mula pekabaran itu. Setelah berlalunya tahun 1844, mereka menerima terang dan berjalan dalam terang, dan ketika orang-orang yang mengaku memiliki terang baru akan datang dengan pekabaran-pekabaran indah mereka mengenai berbagai hal dari kitab suci, kami melalui gerakan Roh Kudus, kesaksian yang benar, yang menghilangkan pengaruh pekabaran-pekabaran seperti yang telah disampaikan Penatua G. Orang yang malang ini telah bekerja dengan tegas menentang kebenaran yang telah diteguhkan oleh Roh Kudus. Ketika kuasa Tuhan bersaksi tentang apa itu kebenaran, bahwa kebenaran itu akan berdiri selamanya sebagai kebenaran. Bukan setelah munculnya anggapan yang bertentangan dengan terang yang telah diberikan Tuhan. Manusia akan muncul dengan penafsiran-penafsiran Alkitab yang bagi mereka adalah kebenaran, tetapi yang sebenarnya bukan kebenaran. Kebenaran untuk saat ini telah Tuhan berikan kepada kita sebagai landasan bagi iman kita. Dia sendiri telah mengajar kita apa itu kebenaran. Seseorang akan muncul dan masih ada lagi dengan terang baru yang bertentangan dengan terang yang telah diberikan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Beberapa yang telah melewati pengalaman yang diperoleh dalam pembentukan kebenaran ini masih hidup. Tuhan telah dengan senang hati menyelamatkan hidup mereka untuk mengulang dan mengulangi pengalaman yang dilaluinya sampai penutupan hidup mereka, bahkan seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes hampir sepanjang hidupnya. Dan para pembawa panji yang telah meninggal itu akan berbicara melalui tulisan-tulisan mereka yang dicetak ulang. Saya diberitahu bahwa suara mereka harus didengar. Mereka harus memberikan kesaksian mereka tentang apa yang merupakan kebenaran untuk saat ini. Kita tidak boleh menerima kata-kata dari mereka yang datang dengan pekabaran yang bertentangan dengan hal-hal khusus dari iman kita. Mereka mengumpulkan sejumlah besar ayat-ayat kitab suci dan menumpuknya sebagai bukti dari teori-teori yang mereka nyatakan. Ini telah dilakukan berulang kali selama 50 tahun terakhir. Dan walaupun Alkitab adalah firman Tuhan dan harus dihormati, bila dalam penerapannya memindahkan satu pilar dari landasan yang telah diteguhkan oleh Tuhan selama 50 tahun ini, hal yang demikian adalah kesalahan besar. Dia yang membuat penerapan semacam itu
tidak mengetahui gerakan Roh Kudus yang luar biasa yang memberikan kuasa dan kekuatan kepada pekabaran-pekabaran di masa lalu yang telah diberikan kepada umat Tuhan. Bukti-bukti yang dinyatakan Penatua G tidak dapat dipercaya. Jika diterima, itu akan menghancurkan iman umat-umat Tuhan dalam kebenaran yang telah menjadikan kita seperti sekarang ini. Kita harus tegas dalam hal ini, karena hal-hal yang dia coba buktikan melalui Alkitab adalah tidak benar. Hal-hal tersebut tidak membuktikan bahwa pengalaman umat Tuhan yang dahulu adalah sebuah kesalahan. Kita memiliki kebenaran. Kita diarahkan oleh para malaikat Tuhan. Penyajian tentang tempat kudus telah diberikan di bawah bimbingan Roh Kudus. Adalah bijak bagi semua orang untuk tetap berdiam diri dalam hal keistimewaan iman kita, di mana mereka tidak memiliki bagian di dalamnya. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Bukti-bukti kitab suci disalahgunakan bila dipakai untuk menyaksikan tentang apa yang tidak benar. Yang lain dan yang lain lagi akan muncul dan membawa terang yang seharusnya besar dan membuat pernyataan mereka. Namun, kita berdiri pada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lampau. Selected Messages 1, 160-162. Kenyataan tempat kudus surgawi diteguhkan. Berulang kali kita temukan dalam pernyataan-pernyataan tulisan Ellen G. White tentang realitas tempat kudus surgawi, perobotannya, dan pelayanannya. Salah satunya ditulis pada tahun 1880 ketika ia menggambarkan pengalaman orang-orang percaya Advent setelah hari kekecewaan. Dalam penyelidikan mereka belajar bahwa tempat kudus di bumi yang dibangun oleh Musa atas perintah Tuhan sesuai dengan pola yang ditunjukkan kepadanya di Gunung Sinai, yakni gambaran bagi masa sekarang di mana karunia dan pengorbanan diberikan, bahwa kedua bilik sucinya merupakan contoh dari benda-benda yang ada di surga, bahwa Kristus, imam besar kita, adalah seorang imam di tempat yang kudus, pada tempat kudus yang sebenarnya, yang dibentangkan oleh Tuhan dan bukan manusia. Tempat kudus di surga, di mana Yesus melayani demi kepentingan kita, adalah bentuk asli yang agung. Tempat kudus yang dibangun oleh Musa adalah tiruannya. Kemegahan yang tak tertandingi dari tempat kudus duniawi menunjukkan kepada manusia kemuliaan tempat kudus surgawi di mana Kristus, pendahulu kita, melayani kita di hadapan takhta Tuhan. Sebagaimana tempat kudus di bumi memiliki dua bilik, yang kudus dan yang maha kudus, jadi ada dua bilik juga di dalam tempat kudus di surga. Dan tabut yang berisi hukum Tuhan, mesbah kemenyan, dan peralatan upacara lainnya yang ditemukan di tempat kudus di bumi, juga ada di dalam tempat kudus di surga. Dalam penglihatan yang suci, Rasul Yohanes diizinkan masuk ke surga, dan di sana dia melihat kandil dan mezbah kemenyan. Dan ketika bait Tuhan dibuka, dia melihat juga tabut perjanjiannya. Wahyu 4 ayat 5, 8 ayat 3, 11 ayat 19. Mereka yang mencari kebenaran menemukan bukti yang tak terbantahkan tentang keberadaan tempat kudus di surga. Musa membuat tempat kudus di bumi berdasarkan sebuah pola yang ditunjukkan kepadanya. Paulus menyatakan bahwa pola itu adalah tempat kudus yang sebenarnya yang ada di surga. Yohanes bersaksi bahwa dia melihatnya di surga. Spirit of Prophecy, volume 4,
halaman 260 dan 261. Sebelumnya, Ellen White telah menulis dengan penekanan pada perabotannya. Kepada saya juga diperlihatkan tempat kudus di atas bumi yang terdiri dari 2 bilik, mirip dengan yang ada di surga. Dan saya diberitahu bahwa itulah gambaran dari apa yang ada di surga. Perabotan dari bilik pertama tempat kudus duniawi adalah seperti yang ada di bilik pertama di surga. Tabir itu terangkat, dan saya melihat ke dalam bilik yang maha suci, dan melihat bahwa perabotannya sama seperti yang ada di bilik maha suci di tempat kudus surgawi. Early Writings 252-253. Tabut dan hukum di dalam tempat kudus surgawi. Pada kesempatan yang berbeda, Ellen G. White berbicara dan menulis tentang tabut di bilik yang maha suci di tempat kudus surgawi. Satu pernyataan dibuat dalam khotbah yang dikhotbahkan di Torero, Swedia pada tahun 1886. Saya mengamarkanmu, jangan letakkan pengaruhmu berlawanan dengan perintah-perintah Tuhan. Hukum itu sama seperti yang ditulis Yehuwa di bait suci surga. Manusia dapat menginjak-injak salinannya di sini, di bawah, di bumi. Tetapi yang asli disimpan di dalam tabut Tuhan di surga. Dan di atas penutup tabut ini, tepat di atas hukum itu, adalah tutup pendamaian. Yesus berdiri di sana, di hadapan tabut itu, menjadi perantara bagi manusia. Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, volume 1, halaman 1109. Pada tahun 1903, dia kembali menulis tentang realitas tempat kudus surgawi. Saya dapat mengatakan banyak hal tentang tempat kudus. Tabut yang berisi hukum Tuhan, penutup tabut itu yang merupakan tutup pendamaian, para malaikat di kedua ujung tabut, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tempat kudus surgawi dan dengan hari pendamaian yang besar itu, saya dapat mengatakan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tempat kudus surgawi dan dengan hari pendamaian yang besar itu, saya dapat mengatakan banyak hal tentang misteri surga, tapi bibir saya tertutup. Saya tidak ingin mencoba untuk menggambarkannya. Ellen G. White, Letter 253, 1903. Penipuan-penipuan zaman akhir akan melibatkan kebenaran penting. Jelas bahwa musuh kita, iblis, akan mencoba untuk mengganggu iman umat-umat Tuhan dalam pengajaran tentang tempat kudus di zaman akhir ini. Ellen White menulis, Juru Selamat menubuatkan bahwa di zaman akhir nabi-nabi palsu akan muncul dan menarik murid-murid kepada mereka, dan juga bahwa mereka yang dalam masa bahaya ini harus setia pada kebenaran yang dituliskan dalam kitab Wahyu, harus berhadapan dengan kesalahan-kesalahan dalam pengajaran yang sedemikian rupa sehingga jika mungkin orang-orang pilihan pun akan tertipu. Tuhan akan memenangkan setiap perasaan yang benar. Iblis dapat dengan lihai mempermainkan jiwa-jiwa, dan dia bertindak dengan begitu licik dan menipu untuk merusak iman umat-umat Tuhan dan melemahkan mereka. Dia, yaitu iblis, berusaha hari ini sebagaimana dia pernah berusaha di surga untuk memecah umat-umat Tuhan di penghujung sejarah bumi ini. Dia berusaha menciptakan pertikaian dan membangkitkan perbantahan dan diskusi, dan bila memungkinkan menghapuskan peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang menjadi dasar iman umat-umat Tuhan. Dia mencoba untuk menunjukkan
bahwa Tuhan seolah-olah bertentangan dengan dirinya sendiri. Ketika iblis muncul sebagai malaikat terang, dia dapat menjerat jiwa-jiwa, menipu mereka. Orang yang berpura-pura telah diajar tentang Tuhan akan menganut teori-teori yang menyesatkan, dan dalam pengajarannya mereka akan begitu menghiasi kekeliruannya untuk memasukkan penipuan iblis. Dengan demikian, iblis akan diperkenalkan sebagai malaikat terang dan akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan dongeng-dongengnya yang menyenangkan. Para nabi palsu ini harus dihadapi. Mereka akan berusaha untuk menipu banyak orang dengan menuntun mereka menerima teori-teori yang salah. Banyak ayat kitab suci yang disalahgunakan, sehingga dengan demikian teori-teori penipuan itu akan tampak seperti berdasarkan firman yang Tuhan katakan. Kebenaran yang berharga akan disesuaikan untuk membenarkan dan membuat kesalahan. Para nabi palsu ini yang mengaku diajar tentang Tuhan akan mengambil ayat-ayat kitab suci yang indah yang diberikan untuk menghiasi kebenaran dan akan menggunakannya sebagai jubah kebenaran untuk menutupi kesalahan dan teori-teori berbahaya. Dan bahkan beberapa dari mereka yang pada masa lampau merupakan orang-orang yang telah Tuhan hormati akan berada begitu jauh dari kebenaran agar dapat menyokong teori-teori yang menyesatkan tentang banyak hal dari kebenaran, termasuk perihal tempat kudus. Manuskrip 11-1906. Beberapa minggu kemudian, dia menambahkan kata-kata ini tentang pentingnya pemahaman yang benar akan kebenaran ini. Saya tahu bahwa persoalan tempat kudus adalah kebenaran, sama seperti yang kita telah pegang selama bertahun-tahun. Musuhlah yang membuat pikiran menjadi menyimpang. Dia senang ketika orang-orang yang mengetahui kebenaran itu menjadi asik mengumpulkan ayat-ayat kitab suci untuk berkutat di sekitar teori yang salah, yang tidak memiliki landasan dalam kebenaran. Tulisan-tulisan kitab suci yang digunakan sedang disalahgunakan. Kitab suci tidak diberikan untuk membenarkan kesalahan, tetapi untuk memperkuat kebenaran. Gospel Workers 303. Buku kecil ini, kecuali beberapa catatan kaki dan pertanyaan-pertanyaan pembelajaran yang ada di setiap bab, materi-materi yang berikut adalah secara eksklusif dari pena Ellen G. White, dan khususnya terdiri dari pasal-pasal buku Para Nabi dan Bapa dan Pertentangan Besar atau Kemenangan Akhir. Dengan beberapa materi penghubung yang disatukan dari berbagai tulisan yang diterbitkan oleh E. G. White, dalam setiap tulisan yang diterbitkan oleh E. G. White, dalam setiap tulisan diberikan sumbernya. Karena sebagian besar pembaca memiliki buku E. G. White, oleh sebab itu tidak perlu memasukkan bagian-bagian dari bab yang tidak relevan dengan pembahasan Kristus di tempat kudusnya.